Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 dengan pembahasan bab 2 ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan permasalahan Pulau Natuna dengan saya Tutsofia Rehana. Saya Wahab Rasya. Saya Nela Karja Fitri. Saya Sania Mela Rasati. Saya Jose Refrosite. Dan kami akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Konflik Natuna kembali memanas usai Cina menuntut Indonesia untuk menyetop pemboran minyak dan gas alam pasca Tiongkok mengklaim hak di perairan Natuna yang masuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Klaimnya berdasarkan pada yang diskon Cina. Pasal Indonesia dengan tegas sudah menyatakan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS hingga 2017 wilayah tersebut dinamai sebagai Laut Natuna Utara. Presiden kembali menegaskan bahwa klaim Tiongkok atas teritori wilayah tersebut adalah salah, sementara Tiongkok terbuka untuk berdialog dengan Indonesia soal perairan Natuna. China begitu agresif mengklaim Natuna sebagai wilayahnya karena potensi laut, terutama potensi ikan laut Natuna yang mencapai 500 ton per tahun. Belum lagi produksi migas di laut Natuna yang melimpah. Minyak di laut Natuna bisa diproduksi 25.447 barel per hari dan produksi gas 489,21 juta standar kubik per hari. Tambah lagi posisi Laut Natuna yang strategis sehingga digunakan sebagai jalur wilayah. Sebenarnya kapal asing diperbolehkan untuk lalu lalang di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu perairan yang membentang hingga 200 mil dari titik tangkap. Hanya saja mereka dilarang untuk mengambil sumber daya laut yang terkandung di dalam wilayah. Persoalan kedaulatan atas Pulau Natuna merupakan persoalan kompleks yang melibatkan klaim teritorial dan hukum internasional. Di bawah UNCLOS, negara pantai memiliki hak dan tanggung jawab tertentu atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen mereka. Indonesia berdaulat atas Kepulauan Natuna dan zona ekonomi eksklusif di sekitar pulau tersebut, termasuk dalam yurisdiksi Indonesia. Jika Cina menguasai pulau-pulau tersebut secara paksa atau tanpa persetujuan Indonesia, hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Tindakan Cina tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama jika mereka mengabaikan prinsip dan pedoman yang ditetapkan oleh UNCLOS. Komunitas internasional termasuk negara-negara lain di kawasan dan organisasi internasional yang relevan kemungkinan besar akan mentidakbenarkan tindakan tersebut dan mengambil tindakan diplomatik, politik, atau ekonomi sebagai tanggapan. Menurut pendapat saya, sebagai warga negara Indonesia, kita berhak untuk mempertahankan setiap jengkal tanah di wilayah negara Republik Indonesia. Pulau Natuna adalah salah satu aset bangsa yang harus dipertahankan, di mana negara Cina mengklaim perairan Natuna adalah milik mereka. Padahal Indonesia nyata-nyata memiliki kedaulatan laut itu karena termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Adapun dalam mensikapi kasus ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan. Yang pertama, menjaga kedaulatan dan integritas teritorial.
baik secara diplomatis maupun melalui kekuatan militer jika diperlukan. Yang kedua, diplomasi dan dialog, melalui perundingan bilateral atau melalui forum multilateral seperti ASEAN. Yang ketiga, penguatan kapasitas pertahanan, melalui pengawasan maritim dan kemampuan militer di wilayah Pulau Natuna. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam dengan mengelola potensi sumber daya alam secara bijaksana untuk pembangunan ekonomi daerah sambil tetap menjaga hak kedaulatan atas wilayah tersebut. Yang kelima, peran masyarakat dan media dengan memberikan pemahaman yang baik dan liputan yang objektif dan akurat. Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Laut Natuna. Yang pertama adalah pemerintah dapat memperbaiki mekanisme pengawasan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Yang kedua, Badan Keamanan Laut, TNI, Polisi Air, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menggagas patroli bersama untuk mengawal nelayan yang berlayar di Natuna agar mereka tetap aman. Cara-cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menghidupkan kampung nelayan. Pemerintah harus terus memberikan subsidi yang dapat berupa BBM, air bersih, es, agar mereka tetap tinggal di Pulau Natuna. Selain itu, pemerintah juga dapat mengajukan penyelesaian sengketa ini dalam tinjauan hukum internasional. Kasus Cina mengklaim perairan Natuna yang sepenuhnya merupakan hak Republik Indonesia bukan hal yang sepele. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sedang mengusahakan semua masalah di Laut Natuna bisa selesai dengan damai dan menempuh jalan diplomasi damai. Pasalnya, Cina merupakan salah satu mitra Indonesia. Sementara itu, apresiasi yang tinggi layak diberikan bagi TNI. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 dipimpin langsung oleh Laksdia Yudo Margono bersama pasukannya sudah siap operasi siaga tempur. Indonesia harus mengambil pelajaran serta hikmah dari semua ini. Karena bisa saja negara lain berusaha mengklaim wilayah-wilayah Republik Indonesia lainnya di masa yang akan datang. Maka untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan patrol perbatasan secara berkala untuk menjaga keamanannya dari negara lain. Yang kedua, memelihara dan mempertegas batas wilayah negara agar tidak diklaim oleh negara lain. Dan yang terakhir, melakukan tindakan hukum yang tegas bagi pihak yang melanggar wilayah perbatasan negara. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa cara mengamankan wilayah perbatasan negara bisa dilakukan dengan memperketat di wilayah penjagaan. Adapun menjaga keutuhan wilayah NKRI yakni kewajiban dari seluruh masyarakat Indonesia.